Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Saudara-saudaraku, mahasiswa Universitas Muslim Buton, mahasiswa baru khususnya yang mempelajari tentang aplikasi komputer. Hari ini kita bertemu perdana atau pertemuan awal untuk mengetahui tentang aplikasi komputer, apa itu komputer, aplikasinya seperti apa, dan kegunaan dari aplikasi seperti apa, serta berbagai hal yang kita akan bahas, entah itu terkait dengan sejarah komputer atau sejarah terkait dengan munculnya aplikasi itu sendiri. Saudara-saudaraku, mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Buton, hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Darmin Hasirun, Sarjana Sosial Magister Sains. Saya sudah menjadi dosen tetap di Universitas Muslim Buton sejak tahun 2019, sejak berdirinya kampus Universitas Muslim Buton, dan sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama kurang lebih baru 9 tahun. Dari sejak tahun 2011 saya sudah menjadi tenaga pengajar, saya sudah mengajar berbagai mahasiswa di kampus, dan saya juga sudah cukup banyak dalam dunia organisasi, entah itu organisasi mahasiswa maupun dunia LSM. Ya, alhamdulillah ilmu aplikasi komputer ini banyak kita dapatkan dari berbagai literatur, kemudian pergaulan dengan orang-orang yang memahami tentang dunia komputer, dan pastinya ketekunan kita untuk belajar tentang komputer ini sangat penting sekali. Yang kita butuhkan sebenarnya bagaimana kita mengenal aplikasi komputer itu dengan tindakan. Bukan hanya sekedar teori atau bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari berbagai macam narasumber, tapi yang paling penting adalah action. Oke, hari ini saya akan masuk ke materi aplikasi komputer. Ya, tentu yang perlu kita pahami adalah apa itu aplikasi dan apa itu komputer. Sebelum kita masuk pada hal-hal yang lebih substansial lagi atau beragam macam tentang aplikasi, tentu kita harus mengetahui dulu apa makna atau definisi dari aplikasi. Aplikasi perangkat lunak dalam bahasa Inggrisnya adalah software application, adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Jadi ini adalah sumbernya dari Wikipedia, ensiklopedia bebas, dan kita mendapatkan satu definisi tentang aplikasi di mana dalam Wikipedia mengatakan bahwa aplikasi perangkat lunak itu adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer. Jadi bukan perangkat keras. Jadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Yang dipelajari dalam aplikasi komputer ini adalah perangkat lunaknya yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk mengerjakan suatu tugas yang diinginkan. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan bagi pengguna. Contohnya adalah perangkat lunak aplikasi dalam pengelolaan kata, lembar kerja atau pemutar video. Beberapa aplikasi yang tergabung bersama menjadi satu paket yang kadang disebut dengan suatu paket atau suite application. Contohnya adalah Microsoft Office. Itu di dalam Office itu pastinya ada Microsoft Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga OpenOffice.org dan yang menggabungkan suatu aplikasi mengelola kata atau lembar kerja serta beberapa aplikasi lainnya. Jadi dalam satu aplikasi itu ada juga aplikasi-aplikasi turunannya yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna sesuai dengan kebutuhannya.
Itulah yang disebut dengan aplikasi. Kemudian kita masuk pada konsep komputer. Tadi kita sudah mengenal tentang apa itu aplikasi. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memprosesnya, menyimpan perintah, atau menyediakan output dalam bentuk informasi. Ya kalau dulu itu komputer itu tidak seperti digambar di yang ini ya, tapi lebih sederhana lagi. Ada CPU-nya, kemudian ada monitornya, ada mouse-nya terpisah gitu, dan lain sebagainya. Jadi masih dalam unit yang cukup besar. Sekarang komputer itu sudah dalam bentuk mini, sudah bisa dibawa kemana-mana. Kalau dulu susah dibawa kemana-mana, gitu. Harus butuh alat atau tenaga yang cukup besar untuk menggerakkan atau memindahkannya. Sekarang komputer sudah bisa lewat genggaman tangan kita, dan hampir semua data bisa terinput dalam komputer, tergantung pada kemampuan komputer itu menerima data yang ada. Kemudian menurut Donald H. Sanders, dikatakan bahwa komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan tepat dan cepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima atau menyimpan data input, memprosesnya, atau menghasilkan output di bawah penguasaan suatu langkah-langkah instruksi program atau sistem operasi yang tersimpan di dalam menyimpan data atau biasa disebut dengan storage komputer. Jadi biasanya kalau kita menyimpan data ada namanya CPU gitu. CPU itu adalah salah satu alat untuk eh, menyimpan atau menghidupkan dari komputer itu sendiri. Di dalam CPU itu ada banyak, ada juga hard disk. Hard disk juga itu adalah tempat menyimpan data pastinya. Ini adalah gambar monitor, ini adalah CPU-nya, ini adalah keyboard-nya, ini adalah mouse-nya. Nah, sekarang ya dulu itu masih pakai kabel, sekarang sudah nirkabel, tidak ada kabel lagi, sudah terkoneksi lewat wireless ya, atau lewat signal gelombang elektromagnetik yang dihubungkan antara komputer, CPU, monitor, CPU, dan mouse ataupun keyboard. Sekarang jauh lebih canggih bahkan ya. Menurut William N. Forey mengatakan bahwa suatu alat pemproses data yang dapat melakukan penghitungan secara tepat. Gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana dalam komputer itu sudah punya perangkat lunak yang bisa digunakan. Di situ ada kalkulatornya, di situ ada alat pemutar videonya, ada pemutar musiknya. Bahkan hampir semua pekerjaan itu bisa diaplikasikan dalam bentuk program yang bisa dimanfaatkan untuk mempermudah proses pekerjaan. Jadi misalnya kalau kita menghitung, nggak perlu buka kalkulator, ya ambil kalkulator, cukup kita ambil laptop, nyalakan, kemudian hampir semua aplikasi di dalamnya, entah itu kita putar video, sambil kita menghitung, sambil kita memutar musik, sambil kita mengetik, boleh semuanya. Jadi luar biasanya kerja komputer itu, sehingga bisa sangat membantu manusia dalam proses menyelesaikan tugasnya, termasuk perhitungan aritmatika atau operasi logika tanpa campur tangan manusia. Bahkan sekarang sudah ada namanya komputer yang serba otomatis. Ya, tanpa digerakkan dengan tangan pun, hanya digerakkan lewat lisan atau suara, itu sudah bisa menjalankan tugasnya sendiri. Ada yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang ditancapkan di dalam komputer, sehingga komputer bisa melakukan kerjanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh si pengguna, dalam artian tinggal bersuara saja komputer sudah bisa merespon dengan cepat. Ini adalah beberapa aplikasi di dalam komputer yang dimasukkan, dan ini sangat mempermudah sekali dalam proses pengerjaan manusia. Kemudian apa itu pengantar aplikasi komputer?
Aplikasi komputer adalah jenis program komputer yang dibuat sesuai dengan bahasa pemrograman dan digunakan untuk berbagai kebutuhan yang diperlukan. Jadi banyak program di dalam komputer ini dan sangat dibutuhkan oleh manusia pastinya dalam proses menyelesaikan tugasnya dengan cepat, tepat, dan akurat. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi untuk mempermudah proses penginputan data bahkan mengirim data. Sekarang kalau dibanding dengan dulu sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita mengirim surat ya atau pesan lewat amplop gitu. Sekarang kita mengirim pesan itu lewat aplikasi. Ya, macam-macam. Itu adalah lewat email ya, lewat Gmail atau Yahoo atau dan lain sebagainya. Semuanya bisa digunakan di komputer dan itu sangat mudah penggunaannya. Kemudian selanjutnya, kawan-kawanku sekalian, ada di dalam komputer itu ada yang dinamakan dengan aplikasi Office. Merupakan salah satu aplikasi komputer yang paling banyak digunakan. Beberapa poin penting diantaranya adalah adanya aplikasi Microsoft Excel, kemudian Microsoft Word, kemudian Microsoft PowerPoint, ada kemudian Outlook, dan beberapa aplikasi lainnya yang ada di dalam aplikasi Office. Yang sering digunakan untuk perkantoran biasanya adalah Word, ada Office, ada PowerPoint, bahkan ada Excel di dalamnya. Itulah yang sering digunakan di dalam dunia kantor yang berguna untuk mempermudah pekerjaan. Aplikasi ini pun menjadi bagian penting untuk mempercepat proses pengerjaan suatu pekerjaan. Selain aplikasi tersebut banyak kegunaannya, mulai banyak aplikasi perkantoran yang digunakan. Ini ada Excel, ada OneNote, ada Outlook, ada Word, ada PowerPoint, ada Access, ada Publisher, ada Links, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam aplikasi Office. Jadi ada turunannya atau anak dari Office itu ya beberapa item ini yang bisa digunakan. Ada untuk mempresentasikan bahan atau materi, ada untuk mengetik, ada juga untuk menghitung, membuat tabel dan lain sebagainya. Selanjutnya kawan-kawanku sekalian, aplikasi itu banyak jenisnya. Salah satu yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah aplikasi untuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan semakin banyak aplikasi komputer yang digunakan dan dikuasai oleh mahasiswa, maka semakin baik pula mutu pendidikannya. Berbagai aplikasi yang digunakan saat ini bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk pendidikan. Beberapa aplikasi yang digunakan untuk pendidikan antaranya adalah Zenius.net, yaitu adalah aplikasi yang menyediakan produk atau jasa untuk kegiatan belajar online. Ini adalah salah satu tampilan Zenius di mana digunakan untuk proses belajar mengajar secara online. Ada juga yang dinamakan dengan Google Classroom, yaitu aplikasi daring untuk menunjang kegiatan belajar dengan memanfaatkan akun Gmail sebagai layanan lingkup pendidikan online. Jadi dalam dunia pendidikan, khususnya di kampus, itu sering digunakan itu Google Classroom sebagai proses belajar online. Apalagi sekarang lagi pandemi COVID-19, banyak dosen dan mahasiswa menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk pembelajaran. Kemudian Microsoft, yaitu adalah aplikasi belajar online atau offline beserta didik untuk mendidik dan berhak menggunakan Office 365 Education gratis. Jadi ada yang digunakan untuk belajar online, yaitu Office 365 Education, dan itu sih gratis. Peserta didik cukup memasukkan alamat email kampus saja. Jadi kalau sudah ada alamat email kampus yang sifatnya resmi, ACID biasanya, itu sudah bisa terkoneksi dengan Microsoft Office 365 Education. Kemudian selanjutnya, bagi teman-teman sekalian, ada yang dinamakan juga dengan aplikasi untuk multimedia. Jadi aplikasi multimedia ini aplikasi yang digunakan untuk video, untuk M3 dan lain sebagainya. Bukan hanya untuk pendidikan dan teknis saja, namun aplikasi komputer juga dapat digunakan untuk multimedia. Aplikasi multimedia yang banyak digunakan antaranya
AIMP3, ada Winem, ada Windows Media Player. Dan aplikasi multimedia tersebut bisa Anda download secara gratis di internet dan bisa langsung digunakan setelah Anda menginstal aplikasi itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak alat-alat pemutar, sekarang banyak ya, ada Kalai dan lain sebagainya ada. Ini adalah AIMP, adalah audio player gratis, ini adalah gambarnya. Yang kalau ada di dalam komputer Anda, itu adalah yang dinamakan dengan AIMP3. Ini bisa dilakukan secara gratis, dibuat oleh Artem Ismailov yang berkewarganegaraan Rusia. Maka sebenarnya nama dari audio player ini AIMP merupakan kepanjangan dari Artem Ismailov Media Player. Sejarah singkatnya, AIMP awalnya adalah proyek pribadi Artem dalam nama AIMP MMC Pro. Lalu setelah beberapa lama proyeknya tiba-tiba berhenti. Pada tanggal 8 Agustus 2006, Artem kembali meneruskannya dan mengganti dengan menjadi namanya AIMP Classic. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya, dan tepat setahun yang lalu menjadi AIMP atau AIMP2 dengan update besar pada bagian tampilan dengan engine yang ditulis ulang. Sampai sekarang player ini tetap aktif dikembangkan dan diupdate secara rutin untuk terus ditingkatkan fitur-fiturnya dan kemampuannya oleh tim pengembang AIMP. Kemudian ada yang dinamakan dengan Winamp. Winamp itu dari sejak saya kuliah dulu ini sudah ada gitu. Ada yang warna apa namanya? Ada warna ini ya, ada kehijau-hijauan, ya warna hitam gini. Ada yang silver gitu. Ada dua warna yang bisa digunakan. Winamp ini dirancang pada tahun 1997 oleh dua pemuda bernama Justin Frankel dan Dmitry Boldrey. Nama Winamp diambil dari Windows, sistem operasi yang menaunginya, dan Advanced Multimedia Product AMP, kode sumber pemutar musik. Namun versi lainnya menyebutkan Winamp merupakan singkatan dari Windows Amplifier. Ini pemutar. Ini juga pemutar video maupun pemutar musik. Windows Media Player atau disingkat dengan WMP merupakan media digital atau pemutar media perpustakaan aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk memutar audio, video, dan gambar pada komputer yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Juga di Pocket PC atau Windows Mobile berdasarkan perangkat edisi Windows Media Player juga dirilis dengan macOS, Mac OS X, dan Solaris, tetapi perkembangannya ini telah dihentikan. Selain menjadi media player, Windows Media Player mencakup kemampuan untuk read musik, dari musik untuk menyalin atau compact disc, CD audio dalam membangun disk, merekam, dan mensinkronisasikan dengan konten digital audio player atau MP3 player atau perangkat mobile lainnya, dan memungkinkan pengguna untuk membeli atau menyewakan musik dari sejumlah toko musik online. Itu adalah gambaran. Kemudian ada yang disebut dengan aplikasi internet. Internet adalah salah satu bagian penting dari bisnis, pendidikan, juga ada politik dan bidang lainnya. Hampir semuanya orang menggunakan internet. Jadi kalau sudah ada komputer, sudah ada HP, pasti ada penyedia layanan internet di dalamnya. Dan itu wajib gitu. Karena dengan adanya internet ini semua informasi dapat kita dapatkan dalam hitungan detik saja. Kita hanya mengetik, kemudian kita tekan enter, maka muncul apa yang menjadi kebutuhan kita. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka perkembangan internet juga semakin pesat dan semakin canggih pula. Banyak aplikasi internet yang bisa Anda gunakan saat ini dan semuanya sangat berperan untuk memudahkan pekerjaan setiap orang. Beberapa aplikasi internet diantaranya Yahoo, ada Yahoo Messenger, ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, dan beberapa browser lainnya. Mozilla Firefox adalah salah satu browser yang sering digunakan dan paling banyak digunakan orang untuk mendapatkan informasi di seluruh dunia. Ini kita akan menampilkan satu persatu
aplikasi dalam internet ya, yang membantu kita untuk mengkomunikasikan atau menjalin komunikasi dengan orang lain di belahan dunia manapun yang ada internetnya. Awalnya adalah Yahoo ini, kalau kita lihat dari sejarahnya sini, awalnya adalah didirikan oleh seorang mahasiswa Universitas Stanford, Jerry Yang dan David Filo, yang memulai proyek tersebut. Mereka membuat sebuah situs yang saat itu masih belum mereka sebut sebagai Yahoo, melainkan Jerry dan Dave with to the World Wide Web pada tahun 1994. Yahoo sendiri merupakan sebuah singkatan dari Yet Another Hierarchical Official Oracle. Kedua founder dari Yahoo mengatakan bahwa mereka menyukai penamaan Yahoo karena tidak rumit, kasar, dan mudah untuk dilafalkan gitu. Jadi karena ini namanya terlalu susah, maka mereka menyebutnya dengan Yahoo. Mudah sekali. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan Internet Explorer. Dulu waktu saya mengenal internet itu, saya mengenal ini, Internet Explorer. Jadi digunakan selalu untuk tugas-tugas belajar saya di kampus, saya gunakan dengan Internet Explorer. Sekarang sudah banyak konten-konten aplikasi yang bisa kita gunakan selain dari Internet Explorer, bahkan sekarang sudah jarang kita dapatkan penggunanya. Internet Explorer banyak menggunakan ada Firefox, Mozilla, kemudian ada macam-macam ya, ada Chrome. Kemudian Windows Internet Explorer dulu dikenal dengan Microsoft Internet Explorer, disingkat dengan IE atau MSIE, adalah sebuah peramban web dan perangkat lunak tidak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dengan setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows sejak tahun 1995. Pada mulanya, Internet Explorer dirilis sebagai bagian dari paket Flash Windows for Windows 95 di Inggris pada saat itu. Internet Explorer digunakan secara luas sejak tahun 1999, meliputi 95% dari keseluruhan pengguna peramban web selama tahun 2002 hingga tahun 2003. Dengan Internet Explorer 5 dan Internet Explorer 6, ini versi-versinya ya, ada 5 ada 6. Lama-kelamaan ia kehilangan pangsa pasar sejak terlibat dalam kompetisi peramban web dan kini meliputi 55,95%. Microsoft telah menghabiskan dana hingga 100 juta dolar per tahun untuk mengembangkan Internet Explorer pada tahun 1990-an dengan 1.000 orang yang bekerja di dalamnya. Luar biasa. Untuk menyaingi aplikasi-aplikasi lain, Microsoft harus menghabiskan uang hingga 100 juta dolar per tahun. Luar biasa. Inilah salah satu tampilan juga untuk internet membantu kita dalam mencari data atau informasi dalam dunia internet. Namanya Mozilla Firefox. BlackRock adalah pemuda jenis yang menciptakan Mozilla, fasilitas penjelajah internet. Mozilla diluncurkan untuk umum pada November 2004. Pada saat itu usia Black baru usia 19 tahun. Oh, luar biasa, masih muda sekali. Mozilla kemudian digabungkan dengan Firefox. Program yang diciptakannya bersama Dave Heath, maka setelah itu namanya menjadi Mozilla Firefox. Ada yang juga aplikasi game. Di sini ada Angry Bird, ada di Zombie, ada Driver Mini, ada FC Rocket, ada Fly Control dan lain sebagainya. Di sini juga ada game Ninja dan lain sebagainya. Ini ada game catur ya, Smart. Game dalam komputer maupun laptop selalu ada dan aplikasi komputer ini memang sudah diunduh dan dimainkan oleh penggunanya. Aplikasi game terdiri dari beberapa permainan game yang disesuaikan dengan keinginan penggunanya. Jadi tidak perlu saya jelaskan di sini, tentu rekan-rekan masih sudah mengetahui, bahkan sudah banyak menggunakan fasilitas game ini dan hampir mungkin setiap hari melihat aplikasi-aplikasi yang ada ini. Kemudian selanjutnya ada namanya aplikasi grafis. Aplikasi komputer grafis awal perkembangannya dimulai pada tahun 1960-an
dan awal 1960-an. Ada dari 1950-an sampai 1960-an. Merupakan suatu program komputer yang digunakan dengan menarik sebuah gambar yang memberikan dimensi baru pada bidang komputer saat itu. Ada dua cara nyata yang dapat memasukkan informasi grafik ke dalam komputer menjadi suatu aplikasi, yaitu adalah direct programming grafik dengan menuliskan ke dalam bahasa pemrograman. Gitu. Ada dua namanya digitalizing of graphic tables dengan menggunakan mouse. Ya, ada yang menggunakan bahasa pemrograman, ada yang menggunakan perintah dari mouse yang disebut dengan digitizing of graphic tables. Kemudian ada Adobe Photoshop Express, yaitu Photoshop mulai dikembangkan pada tahun 1987 oleh dua orang bersaudara namanya Thomas Knoll dan John Knoll. Dan di tahun 1989 setelah menjadi bagian dari perusahaan Adobe, program tersebut diganti lagi namanya menjadi Photoshop atau Adobe Photoshop dan hingga sekarang masih bertahan. Jadi ini adalah aplikasi untuk mengedit gambar gitu. Ya, dari gambar asli menjadi gambar yang kabur, warna-warninya sesuai dengan kebutuhan, dari yang kasar menjadi halus, dari jelek menjadi cantik. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa membantu Anda untuk menggantengkan diri Anda dalam dunia internet, dalam dunia komputer pastinya ya. Oke, ada AutoCAD. Ya, AutoCAD itu merupakan aplikasi perangkat lunak untuk desain yang dibantu komputer dan penyusunan baik dalam format 2D atau 3D, 2 dimensi atau 3 dimensi. Produk perangkat lunak ini dikembangkan dan dijual oleh Autodesk. Ada desain otomatisasi peralatan terbesar di dunia. Kantor pusat yang terletak di kota California dari Sausalito. Jadi AutoCAD ini sebenarnya program yang sering digunakan oleh para insinyur, oleh ahli-ahli teknik bangunan. Mereka bisa merancang bangunan itu dengan sangat rapi berdasarkan ukuran-ukuran ketahanan bangunan itu sendiri, dan AutoCAD sangat membantu bagi mahasiswa teknik atau ahli di bidang konstruksi bangunan itu bisa menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Kemudian ada PixArt. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto gitu. Anda mengedit foto dengan pasangan Anda, dengan istri atau suami Anda, ya silakan gunakan aplikasi ini. Atau Anda yang masih bujang menggunakan aplikasi ini, silakan. Bukan hanya sekedar untuk mengedit foto dengan menambahkan stiker atau teks saja, karena PixArt bisa dilakukan lebih dari itu. Tercatat aplikasi ini bisa untuk menggambar, bahkan untuk membuat desain grafis, termasuk desain 3 dimensi. Di sini Anda bisa menikmati berbagai macam fitur, misalnya membuat desain grafis dari brush tools atau membuat foto terlihat lebih artistik. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.